Salam saudara-saudari, saya yakin kalian sangat diberkati dengan persembahan yang menyentuh hati tadi. Ibu adalah sosok yang memainkan peranan penting di dalam kehidupan anak-anak, dan kami sangat menghargai semua ibu, tokoh ibu, nenek, dan ibu rohani juga. Bagi semua ibu-ibu yang ada di rumah, saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Dan para suami atau bapak, jika kamu di samping istri kamu, boleh bagi pelukan dan katakan I love you. Amen. Di Amsal 31 ayat 31 dikatakan, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena hari yang begitu indah yang Kau berikan bagi kami untuk merayakan Hari Ibu. Kiranya firman Tuhan ini akan memberi dorongan dan juga memberkati setiap ibu yang ada dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amsal 31 ayat 31 tadi yang kita bacakan mengatakan, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Karena kita tidak ada pintu gerbang, jadi semua jemaat Tuhan, mari kita hari ini penuhi ruang komen di bawah dengan ucapan terima kasih, kata-kata pujian dan doa untuk ibu. Tuhan mempunyai tujuan khusus untuk setiap ibu. Khotbah hari ini terbagi kepada dua bahagian, kebijaksanaan seorang ibu dan perlakuan bijak bagi ibu. Banyak kali orang mengira kebijaksanaan sama dengan kepintaran, dan kadang banyak ibu-ibu yang kurang percaya diri dan merasa tidak layak untuk mendidik anak-anak karena kita rasa saya tidak pintar, saya tidak berpendidikan tinggi. Tidak, ibu-ibu, kebijaksanaan tidak perlu kita samakan dengan kepintaran. Tuhan memberi karunia kepada ibu, kasih dan naruri seorang ibu. Ada satu pepatah mengatakan, bagi dunia kita mungkin hanya seorang ibu, tetapi bagi anak-anak kita adalah dunianya. Jadi ibu-ibu di rumah boleh katakan kepada kita sendiri dan juga anak-anak ataupun bapak yang ada di samping istri kamu, katakan kepada ibu, kamu adalah dunia anak-anak kita. Dan jika kita merasa saya tidak tahu untuk berbuat apa-apa, berdoalah dan mintalah kebijaksanaan dari Tuhan dan bertanya kepada ibu-ibu yang lain. Jangan malu, kita semua bersama dalam perjalanan ke ibu bapaan. Tidak ada keluarga ataupun ibu bapa yang sempurna. Di bulan Januari lepas, Brother Daniel dan saya melakukan bengkel ke ibu bapaan. Terima kasih untuk Hope Ketam yang menjemput kami. Dan kami katakan kepada mereka masa bengkel, tidak ada keluarga yang sempurna. Dan kami di sini hanya berkongsi apa yang berhasil kami aplikasikan dan bermanfaat. Tapi kami pun mempunyai cabaran sendiri. Contohnya masa makan, kadang semua macam malaikat. Senang hati, bersenda gurau. Tetapi tidak setiap hari macam itu. Kadang macam perang dunia kedua. Ini tidak senang dengan itu, ada satu yang komplain, yang lain tidak suka makan ini, tidak suka makan itu. Oke, jadi sama saja, kami pun ada cabaran. Namun saya bersyukur untuk masa kami bersama-sama sebagai satu keluarga. Jadi kita hanya perlu menjadi ibu yang cukup baik dengan kasih karunia Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita dapat menjadi ibu yang cukup baik dengan kebijaksanaan firman Tuhan. Yang pertama kita lihat kebijaksanaan seorang ibu. Ibu yang bijak adalah pertama yaitu memberi kasih sayang. Amsal 4 ayat 3 katakan, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak dan sebagai anak bagi ibuku. Ibu memberikan kasih sayang kepada anak tanpa berkondisi, mulai dari bayi bahkan sampai dewasa. Dan dengan kasih sayang, anak-anak dapat merasakan aman dan rumah menjadi tempat yang seronok untuk anak-anak bertumbuh dan belajar nilai-nilai kehidupan. Bagi anak-anak yang untuk memahami kasih adalah dengan meluangkan masa bersama dengan mereka. Apakah berarti kita perlu 24 jam mendampingi anak-anak kita? Bagaimana kalau kita punya banyak anak?
Macam mana kita nak berbagi waktu untuk mereka? Mungkin itu adalah pertanyaan dalam diri kita. Ada dua perkara yang saya kongsikan tentang menyatakan kasih dengan meluangkan masa. Pertama, yaitu meluangkan masa berkualiti. Kadang yang kita perlukan bukan panjangnya masa, tetapi kualiti masa yang kita berikan, yaitu di mana kita pakai waktu itu dengan maksimal untuk fokus kepada anak kita. Ada satu kesaksian, yaitu seorang ibu daripada John Wesley, bernama Susan Wesley. Dia ada 19 anak dan beberapa daripada mereka meninggal masa kecil. Jadi dia membesarkan 10 anak. Adakah di sini yang memiliki 10 anak? Saya cukup 3 dan itu saya rasa cukup banyak sudah. Dan satu tip yang dia berikan adalah dia akan meluangkan masa yang berkualiti 1 jam seminggu untuk satu anaknya. Jadi kita dapat melakukan hal yang sama, sisihkan masa keluarga bersama, dan kita perlu membuat jadwal. Kadang kita pikir tak apa jika ada masa luang saja. Masa itu mungkin tidak akan datang. Jadi kita perlu membuat jadwal untuk meluangkan masa sepenuhnya fokus kepada keluarga atau anak. Hanya masa mungkin 1 jam, yang penting itu berkualiti. Di dalam keluarga kami selalu makan bersama, paling tidak 1 kali sehari, dan kami jadwalkan masa keluarga seminggu sekali. Kami buat apa saja hanya bersama keluarga, main board game, pergi taman dekat rumah, bersenam bersama, dan kadang hanya bersebang bersama di bilik mak bapak. Ataupun kalian dapat bercuti bersama. Tapi masa ini memang agak susah untuk bercuti, jadi kita perlu kreatif. Saya tengok dekat Facebook, banyak ibu-ibu yang kreatif. Ada yang pergi road trip, pergi jembatan panjang di Asajaya, ada yang pergi memancing, ada yang bawa anak untuk tanam bunga di dekat belakang halaman. Jadi kita boleh berkongsi idea dengan satu sama lain. Yang kedua itu menunjukkan kasih dengan bahasa kasih anak-anak kita. Setiap orang memiliki bahasa kasih yang berbeza. Kita boleh cari tahu bahasa kasih anak kita dengan nyatakan kasih kita kepada mereka dengan bahasa tersebut. Anak kedua saya pada masa berusia 5-9 tahun, dia sangat suka water bottle. Setiap birthday dia akan minta kami belikan water bottle. Saya pun tak tahu kenapa dia senang mendapat hadiah water bottle. Tapi itulah bahasa kasih dia, yaitu perbuatan baik dan hadiah. Jadi kalau saya katakan ucapan saya mengasihi kamu 10 kali pun, dia tidak akan merasa dikasihi karena itu bukan bahasa kasih dia. Begitu juga anak-anak kalian, kamu dapat cari tahu apakah bahasa kasih mereka dengan melakukan kuis bahasa kasih daripada Gary Chapman. Ada 5 bahasa kasih, yaitu ucapan, sentuhan, masa bersama, hadiah, dan perbuatan baik. Jika kita tidak dapat membuat kuis itu, kita dapat teliti di dalam kehidupan anak-anak kita. Oke, mari kita tunjukkan kasih kepada anak-anak kita sesuai dengan bahasa kasih mereka. Dan mereka akan merasakan kasih daripada ke ibu bapa mereka. Yang kedua, ibu yang bijak adalah dia yang membina rumahnya. Amsal 14 ayat 1 katakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Dia membina rumahnya, bukan merobohkannya. Membina rumah dimaksudkan di sini bukanlah secara fisikal, bukan hanya tentang mengemasi rumah dengan baik, walaupun itu penting. Karena rumah yang rapi dan bersih akan memberikan rasa nyaman dan selesa bagi kita tinggal di dalamnya. Tetapi lebih daripada itu, membina rumah juga mengenai membangun ikatan kekeluargaan yang erat, membina anak-anak dan kehidupan suami istri. Bagaimana kita dapat membina rumah kita? Pertama itu menjadi teladan. Menjadi contoh bagi anak-anak kita di dalam hubungan suami istri dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Anak-anak kita akan belajar daripada kita. Secara keseluruhan mereka akan belajar apa yang kita lakukan. Mereka bukan belajar dari apa yang dia dengar, tapi apa yang kita lakukan.
bagaimana kita berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Ibu-ibu, kalian dapat menciptakan suasana yang kita inginkan di dalam keluarga kita. Dan kita mulai dari diri kita. Kalau kita nak anak kita bersyukur, kita perlu bersyukur terlebih dahulu. Kalau kita nak anak kita selalu tidak tengok handphone, kita juga perlu batasi diri kita. Pada saat kita berbuat salah, kita pun mau bersedia meminta maaf juga, walaupun kepada anak-anak. Kami di rumah ada peraturan tidak boleh pakai handphone masa makan. Satu ketika karena urgent, saya membalas mesej masa kami mau makan malam. Dan anak saya cakap, "Mom, no handphone during dinner time." Saat itu saya harus mengatakan sorry kepada mereka. Walaupun seorang ibu kadang kita rasa, kenapa dia cakap macam itu dengan mak? Tapi ini akan membantu mereka juga tahu bahwa peraturan itu penting dan kita semua sama-sama mau ikut di dalam peraturan tersebut. Amen. Jadi teladan itu sangat penting di dalam membina rumah kita. Yang kedua yaitu meletakkan batasan. Meletakkan batasan juga menunjukkan kasih. Amsal 13 ayat 24 mengatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kita perlu memberi batasan kepada anak-anak kita, mulai dengan batasan yang ketat masa mereka masih kecil dan lebih longgar bersama mereka bertumbuh dari kanak-kanak kepada remaja dan dewasa. Mulai dengan membangun rutin dari hal-hal kecil seperti rutin tidur, menggunakan gadget, masa makan, masa belajar, dan lain-lain. Kadang kita salah paham dan memandang batasan sebagai kekangan, tetapi sebenarnya batasan dapat memberi kebebasan dalam lingkungan yang aman. Yang ketiga, yaitu menyiapkan generasi muda untuk masa depan. Bagaimana kita menyiapkan mereka untuk masa depan? Yaitu pertama, mengajar mereka tanggung jawab dan membuat pilihan yang benar. Berdasarkan psikologis kanak-kanak, batasan dan disiplin yang benar memberikan kanak-kanak rasa aman, di mana mereka dapat bebas mengekspresikan diri mereka di tempat yang aman. Dan batasan perlu dilonggarkan bersamaan mereka bertumbuh dewasa. Karena kita tahu bahwa suatu saat nanti mereka perlu mengambil keputusan sendiri. Jadi kita perlu mengajar mereka untuk membuat pilihan yang benar dan baik dengan informasi yang benar juga. Semakin bertambah usia, kita perlu mengajar mereka untuk membuat pilihan dan beritahu kepada mereka bahwa setiap pilihan mereka akan membawa dan memberi akibat. Apakah itu baik atau tidak? Jika kita juga dapat membina anak-anak dengan mengajarkan mereka tanggung jawab, karena kita tidak dapat selalu bersama dengan mereka. Kita boleh mengajar mereka menyiapkan diri menjalani kehidupan mereka di masa depan. Berikan tanggung jawab kecil, mulai dari melakukan pekerjaan rumah, mencuci pinggan, menyapu, dan lain-lain. Tugas rumah dapat membangun kepedulian dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Dan suatu saat nanti mereka akan menjadi bagian yang masyarakat dan mereka akan memiliki rasa peduli terhadap lingkungan dan komunitas mereka. Dan berikutnya, selain memberikan tanggung jawab, yaitu kita perlu menurunkan dan mewarisi nilai dan kepercayaan kita. Amsal 31 ayat 30 katakan, kemolekan adalah kebohongan dan kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Hikmat sejati bermula dari rasa takut akan Tuhan. Dunia mungkin menganggap Anda bodoh, tetapi apabila Anda takut kepada Tuhan, itulah hikmat yang benar. Karena kita takut kepada Tuhan, kita memiliki pandangan yang jauh dan mengingat tujuan yang ingin kita capai. Tidak hanya fokus kepada kesenangan sementara ataupun mencari jalan mudah, tetapi tidak berkekalan. Karena itu, sebagai ibu bapa, kita perlu melakukan bagian kita dalam menurunkan nilai dan kepercayaan kita. Jangan kita tinggalkan kepada gereja ataupun guru sekolah minggu saja. Mari kita partner dengan gereja. Bina rutin rohani bagi anak kita. Apa yang saya lakukan, yaitu saya akan pada masa mereka masih kecil, saya akan membaca cerita Alkitab untuk mereka. Dan kemudian bersama mereka
tumbuh dewasa, lebih besar lagi saya mengajar mereka membaca Alkitab saat sunyi dan berdoa. Dan kami juga berkongsi kebaikan Yesus dalam kehidupan kami sehingga mereka tahu bahwa Yesus itu nyata dan benar dalam hidup keluarga kami. Tuntunlah anak-anak kita juga untuk menerima Yesus secara pribadi. Jadi itu bukanlah agama atau kepercayaan ibu bapa, tetapi mereka memiliki hubungan pribadi bersama dengan Yesus dan hidup dalam panggilan Tuhan. Kita hanya melakukan bagian kita dan kita serahkan yang lainnya kepada Tuhan dalam doa. Dan bagian kedua daripada khotbah hari ini adalah tentang bagaimana kita memperlakukan ibu, yaitu perlakuan bijak untuk ibu. Jadi kita mau belajar bagaimana kita dapat menghargai ibu kita, karena kita semua adalah anak kepada seorang ibu. Pertama yaitu kita mau membawa kegembiraan, bukan kesedihan. Amsal 10 ayat 1 katakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Sekiranya kita ingin menjadi lelaki atau wanita yang bijak, kita harus memberi kegembiraan kepada ibu bapa kita. Ada satu hal yang bodoh jika kita membawa kesedihan atau menyakiti ibu kita. Marilah kita sebagai anak membawa sukacita kepada ibu dan bapa kita. Hiduplah benar, karena adalah kerinduan setiap ibu bapa untuk melihat anaknya hidup bahagia, dan jangan melakukan hal yang tidak baik dan menghancurkan hidup kalian, dan itu akan mendatangkan kedukaan bagi ibu. Yang kedua yaitu menghormati dan memberkati ibu kita. Amsal 23:22 katakan, dengarkanlah ayahmu yang peranakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Bagi kita yang sudah dewasa dan ibu bapa kita telah berusia, luangkanlah masa untuk mereka. Hubungi mereka dan ingat mereka dan doakan mereka. Inilah saatnya bagi kita untuk menjaga mereka, bagaimana mereka telah berjerih payah menjaga dan membesarkan kita. Mungkin ada di antara kita yang tidak memiliki masa kecil yang bahagia atau pengalaman pahit bersama dengan ibu kalian. Dan pada saat kita dewasa, kita memandang rendah dan tidak peduli dengan ibu kalian yang sudah tua. Saudara-saudari, tidak ada ibu yang sempurna. Kita perlu belajar mengampuni sama seperti Yesus mengampuni kita. Tetaplah mengasihi ibu kalian, karena itu adalah perkara yang benar untuk dilakukan. Mama saya adalah sosok yang sangat saya kagumi. Bapak saya meninggal pada saat saya berusia 5 tahun, dan dia membesarkan kami 5 adik-beradik dengan kasih dan pengorbanan, dan juga kasih karunia daripada Tuhan. Hari ini kami semua telah dewasa dan punya keluarga sendiri. Saya belajar banyak daripada dia, bagaimana untuk hidup mandiri dan kuat, dan bagaimana menjadi seorang ibu. Efesus 6 ayat 1-3 katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata di janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dengan menghormati ibu, kita juga akan diberkati. Saya diingatkan bagaimana Yesus menghormati ibunya sendiri, Maria. Walaupun Maria sendiri orang yang berdosa, tetapi Yesus menghormati dan menjaga dia. Walaupun di kayu salib, dia tetap mengingat tentang kesejahteraan ibunya Maria, dan dia meminta Yohanes untuk menjaganya pada saat dia pergi. Kesimpulan daripada hari ini yaitu kepada semua ibu-ibu di luar sana, saya mau katakan sekali lagi, kalian sangat luar biasa. Ingat bahwa tidak ada ibu yang sempurna. Kenyataannya kita akan memiliki pergelutan, dan banyak kali mungkin kita katakan, Tuhan, saya tidak mampu. Tetapi ingat bahwa kalian tidak sendiri. Banyak orang yang bersama dalam perjalanan keibu-bapaan. Setiap keluarga berbeza, setiap anak-anak berbeza, setiap situasi adalah unik, dan kita memiliki cabaran masing-masing. Yang perlu adalah kita menjadi ibu yang cukup baik. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih mengasihi anak-anak kita selain kita. Dan banyak kali mungkin kamu merasa gagal menjadi ibu yang baik, tetapi di mata anak-anak kalian, kamu adalah super mom.
Jadi percayalah dan marilah kita dengan kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan melakukan yang terbaik dan serahkan yang lain kepada Tuhan di dalam doa. Dan jangan lupa juga, ibu-ibu, luangkan masa bagi diri kita. Kita tidak dapat memberi apa yang tidak kita miliki. Luangkan masa bersama dengan Tuhan, masa untuk rileks dan jaga diri. Dan kepada bapak dan suami, hadiah yang terbaik yang dapat kalian berikan kepada anak-anak kita adalah dengan mencintai dan memberi sokongan kepada istri kalian dan terlibat secara aktif dalam peranan keibu bapaan. Boleh kadang-kadang betulkah kalian jaga anak-anak dan bagi off day untuk ibu. Amen. Dan akhir kata, marilah kita semua mengasihi dan menghargai ibu kita. Bawalah sukacita, luangkan masa dengan dia dan memberkati dia hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Marilah kita berdoa bagi setiap ibu saat ini. Apakah kamu adalah ibu ataupun kamu dapat bayangkan wajah ibu-ibu kalian saat kita berdoa saat ini. Dan saya mau menjemput setiap ibu untuk mengangkat tangan kalian kepada Tuhan dimanapun kalian berada saat ini, di rumah ataupun di tempat-tempat lain. Saya mau kamu menyadari, saya mau kita semua menyadari sebagai ibu, kita memegang peranan penting untuk membentuk generasi masa depan. Ambillah otoritas dan juga urapan yang daripada Tuhan hari ini, karena kamu dapat membawa berkat kepada keluarga kalian dan juga membawa impact yang besar kepada generasi yang masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini karena Engkau mengingatkan betapa pentingnya ibu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap terima kasih kepada ibu yang mempercayai kami lebih daripada kami mempercayai diri kami sendiri. Melakukan lebih banyak untuk kami daripada untuk diri sendiri. Khawatir tentang kami lebih daripada kami sadari. Berdoa untuk kami senantiasa. Menghargai kami lebih dari apapun di dunia. Memberi lebih dari apa yang dia miliki. Mengasihi kami lebih daripada orang lain. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk ibu kami. Dan ucapan dan juga apa yang kami lakukan tidak cukup bagi kami untuk berterima kasih atas kasih seorang ibu yang tidak berkondisi. Karena itu kami hanya dapat berdoa Tuhan hari ini untuk setiap ibu. Kuatkanlah setiap ibu dimanapun mereka berada. Segarkan mereka hari ini dengan firman-Mu Tuhan. Berikan urapan kepada setiap ibu. Berikan keyakinan kepada mereka bahwa Engkau dapat memakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan untuk mencurahkan kasih sayang, membina keluarga dan anak-anak mereka, dan memperlengkapi generasi masa depan yang telah Engkau percayakan kepada setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih karena telah mendengarkan kami. Dan sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu kepada setiap ibu yang mendengarkan khotbah pada hari ini dan mengikuti kebaktian kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi dan jumpa minggu hadapan.